Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan tamu pagi ini, Mbak. Dia 12 tahun satu majikan. Tapi majikan Hongkong kan selalu dia juga bilang bahwa majikan itu yo ayat 1 pasal 1, bener nggak, Mbak? Nggih, nggih. Piye menurut sampean, Mbak? Kok sampean ono rangkuman nih ben gak lali lek ngomong. Gak lali gak beli petang. Ben gak bentang. Cerita piye cerita Nah, pengalaman saya. cerita saya itu ya buat yang baru masuk majikan ini bukan buat yang apa ya? Yang dari Indo ke sini. Yang penting itu yang baru masuk majikan. Mungkin yang apa namanya sih? Itu sampai gigitan. Enggak usah bingung. Nah, Maksudnya kalau kita mau menyesuaikan diri di rumah majikan baru intinya gitu. Itu jangan banyak bicara. Yang pertama itu jangan banyak bicara dulu. Kenali sifat majikan dulu. Oke. Agar kita tuh tahu cara mengambil hatinya itu gimana tuh. Oke, waktu pertama kali penyesuaian itu. Iya, penyesuaian. Oh, Ini yang saya bahas itu penyesuaian. Masuk di majikan baru karena walaupun 12 tahun di majikan yang lama, kita masuk di majikan yang baru aja kita seperti nol loh. Karena peraturan juga beda. Oh, Iya betul, kan? betul. Peraturan betul. beda. Jangan sok pinter. Oh, iya. Jangan sok pinter. Majikan paling tidak suka pembantu sok pinter. Oke. Yang kayak kemarin mbaknya masuk terus bentak anak majikan itu kan Iya. sebagian dari bikin majikan nggak suka. Oke. Terus? Yang saya sarankan itu jangan banyak bicara dulu. Kenali sifat majikan itu kayak apa. Baru bisa mengambil hati majikan. Oke. Jangan apa ya, kalau intinya pahami dulu dia tuh suka dipuji nggak. Kalau suka dipuji itu gampang banget mengambil hatinya itu. Oke. Puji aja, kalau setiap dia punya baju baru, wah boleh Pinter. gitu aja. Wes seneng wesan majikan. Wes seneng. Terus Oke. jangan pokcoy. Berapa lama kamu di majikan yang lama, itu bukan berarti kamu itu apa ya, yo kowe mau kembali lagi tahu segalanya. Oke. Goblok ya intinya. Oke. Majikan Hongkong itu suka apa ya, kita itu merendah tapi bukan apa ya, ngalah ngono loh. Kayak berarti tetap ikut peraturan, tapi bukan berarti kan kita itu serendah-rendahnya, tetap ikut peraturan dia. Maksudnya iya, dia nurut. Jangan aku dimajikan dulu itu gini loh, nantang. Aku ngene loh, aku ki iso masak aja mbok warai. Oh. Jangan bicara itu. Jangan dibanding-bandingkan. Jadi banding-banding no. Wis kuwi ayate wis. Kuwi pokoke. Terus aku mau membahas tentang mengenai karakter orang Hongkong. Oke. Bos Hongkong, kebanyakan bos tidak suka tadi ya, Ceh, yang sok pinter kuwi. Sok pinter. Nek dia diajari I know, oci. Majikan paling enggak suka. Terus kalau nggak paham, tanya lagi itu nggak, malah tidak apa-apa. Majikan malah lebih senang. Oke. Ya kan? Coba tanya apapun yang mau dilakukan. Contohnya, malam ini mau masak apa? Oke. Tanya dulu lah. Tanya dulu. Kalau majikan ngomong si tanah, baru kamu mikir sendiri. Oke. Ya kan? Kayak contohnya kemarin mbaknya yang cerita yang di interminute karena masak nasi itu, Cek. Aku pikir itu bukan masalah sepele loh. Itu intinya saya ambil. Aku itu bos ngomongin kamu jangan masak nasi. Kok kamu nggak dengerin saya, tidak menghargai saya. Itu paling penting. Masalah dihargai. Majikan paling nggak mau kalau nggak dihargai. Maksudku itu. Masalah makanan sekarang, orang Hongkong itu nggak suka menyia-nyiakan makanan. Iya. Walaupun kadang kadaluarsa dikasih kita, wis trimo nae walaupun nanti dibuang. Oke. Jadi jangan bilang nggak mau. Okay. Kalau sekali kamu bilang nggak mau, orang Hongkong itu akan apa ya? Nggak akan memberi apapun itu. Ya jengkel juga. Kok apa sih kamu? Aku kasih nggak mau. Paham nggak sih maksudnya? Paham. Itu. Ada juga bos yang buat makan sendiri aja pelit. Ada loh. Benar. Jadi di sini itu nggak ada apa ya, kalau majikan kamu nggak ngasih kamu makan, ya sudahlah, malah beli makanan sendiri. Gitu. Tapi kan di sini modelnya mereka kan
di mindset mereka adalah termasuk makannya. Mereka lupa kalau orang Hongkong aja buat makan sendiri yang seperti kamu bilang pelit. Pelit karena itu kejadian dari kakakku sendiri. Kakakku itu dari Hongkong kaget, dari Singapura ya. Ke Hongkong itu kaget. Karena loh, aku kok nggak dikasih makan, sedangkan aku dikasih uang belanja tuh segini, buat makan dia aja kurang gitu loh. Nah, saya sebagai majikan saya kan baik ya. Apapun itu kayak saya dikasih makan apa ya terserah lu makan lah ya. Saya juga kaget. Tapi itulah orang Cina, buat dirinya saja itu pelit. Oke. Wes nggak usah apa ya Emosi. Majikan gimana sih kok nggak ngasih makan saya? Udah biasa itu. Udah biasa itu. Dengerin Mbak ya. Udah biasa itu. Jadi kalau kalian bilang kurang makan, ya Mbak ini wes ngomong beli sendiri aja. Memang gaji 4630 kadang-kadang kita pikir nggak cukup, tapi untuk menyenangkan diri sendiri kenapa tidak? Bener nggak? Benar. Okay. Dan kalau dikasih apapun itu tadi yang sudah saya bahas, baju kayak apa kayak terima aja dulu. Walaupun nggak suka. Kamu buang jangan di tempat sampah rumah loh. Kamu buang di luar. Bawa keluar. Takutnya tersinggung nanti orangnya. Oke. Jadi dikasih majikan jangan dibuang di rumah. Kalau bisa tak bawa liburan atau seperti apapun, tapi jangan dibuang di sampah rumah majikan. Konangan malah nesu deh. Iya. Aduh repot. Dengan itu poin keempatnya aku mau bilang kalau diajak makan keluar walaupun kita tidak suka, jangan menolak. Oke. Karena orang Hongkong itu nganggap kamu kok papai, saya ajak aja nggak mau. Wah, serba salah ya. Serba salah, jadi kita itu ngalah aja, iya jaris pokoknya. Jadi tetap ngalah karena kita tidak punya ayat kita ayat kursi, jadi majikan rewel dibaca ayat kursi wes kita ya. Oke. Walaupun kadang kita tuh menolak bukan karena meremehkan mereka ya, karena kita itu risih, mesti sungkan. Kalau orang Indonesia kan sungkan ya. Betul, sungkanan besar. Tapi sifatnya orang Hongkong sama orang Indonesia itu beda banget. Makanya kita maksudnya kita itu sungkan, tapi dia merasa terhina. Iya. Lo gue ajak makan kok nggak mau, gaya banget sih lo. Itu yang diungkapkan majikan saya. Makanya saya tahu. Oh ternyata kalau saya nggak mau itu dia itu malah menganggap saya menyepelekan. Kalau aku ikut malah dia seneng gitu loh. Makanya tradisi orang beda-beda Mbak. Kalau di Hongkong kita makan itu nggak boleh kita sendiri kapsong buat diri sendiri. Kita harus memberikan pada orang lain baru diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang aku melihat ada Cece itu yang kayaknya lancang majikan belum makan, dia sudah kap buat dia sendiri. Kalau jaga bobo. Karena saya pernah di Yamcha itu lihat dia cup buat dia sendiri. Seharusnya dia cup buat bobo dulu baru buat dia sendiri. Ini termasuk respect. Ini stylenya orang Hongkong. Sekali lagi, jangan pernah ambil makanan punyamu sendiri dulu. Kamu ambil makanan buat orang lain dulu baru buat diri. Lemau. Ini yang buat orang Hongkong. Tapi buat orang Jepang, kamu cup buat orang lain itu menghina. Karena apa? Mereka merasa kalau kamu membantu memberikan makanan HI, pengemis. Jadi karakternya orang, sifatnya orang beda-beda. Jadi kalau di Hongkong itu kamu mau ambil makanan kasihkan orang lain dulu, baru buat dirimu. Dan jangan ambil yang terakhir, jangan kamu cup buat dirimu sendiri dulu. Jadi nanya, kalau mereka semua sudah nggak mau, baru kamu ambil. Ini tradisi, bukan kalian sebagai pembantu ya. Saya sendiri seperti itu. Di dalam keluarga saya juga seperti itu. Terus Mbak? Iya. Poin kelima saya ingin menyikapi kalau majikan keluarga besar majikan itu menyamakan kamu dengan cece-cecenya yang lain yang sudah lama, itu jangan sedih lah Mbak, itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Karena apa? Kalau cecenya yang lama itu otomatis itu sudah kenal dengan cecenya yang lama. Jadi kalau kamu dibanding-bandingnya jangan pernah merasa apa ya? Gimana? Maksudnya aku mau ngomong, kan biasanya kalau ada saudara majikan punya pembantu, paham Ceh? Yang lebih lama dari kita, itu biasanya keluarga besar itu membanding-bandingkan kita, itu jangan sedih lah. Itu hal yang biasa. Karena apa? Karena cecenya yang lama itu otomatis sudah lebih kenal sama keluarga keluarganya besar, ya kan? Contohnya kalau hari raya kamu dikasih $10, dia $100, jangan marah. Karena itu hak mereka.
Oke. Ingat yang dapat lazy, maksudnya mereka bukan banding-bandingkan karena mungkin pembantunya bobonya itu lebih lama di situ atau pembantu anak pertama itu lebih lama. Jadi saat kalian mendapatkan tidak sama dengan orang lain, nggak usah cemburu karena itu wajar. Sama aja dengan kerja di kantor, yang satunya sudah lama, yang satunya masih baru. Iya, jadi yang lama mungkin bonusnya lebih banyak atau yang baru masih bonusnya lebih kecil. Itu aja. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Oke. Jangan pernah berbohong. Sekali berbohong, majikan itu akan berbeda dengan kamu. Contohnya, kamu mecahin barang, mecahin apa, teruslah ngomong. Ya emang dimarahin. Tapi sekali itu kamu dimarahin. Tapi kalau kamu menunda ngomong, itu akan 2 kali lipat lebih marahnya. Kenapa kamu mecahin kamu nggak ngomong? Pasti dia akan marah. Oh, intinya kalau kamu melakukan kesalahan lebih baik ngomong lebih awal. Sama-sama kena marah, tapi marahnya kan tidak separah saat dia tahu sendiri. Ya. Oke, terus? Sebentar Yuti. Jadi intinya adalah kejujuran itu dibutuhkan. Sebenarnya di manapun kejujuran dibutuhkan. Cuman orang Hongkong ini sangat spesial sekali. Kalau kita sekali melakukan kesalahan dan mereka akan sepertinya tidak akan pernah memaafkan kita. Benar tidak? Benar. Oke. Yang apa ya, lanjutnya kalau diajak ngomong atau dipanggil itu, kalau sesibuk apapun kamu harus datang ke mereka di depannya dia, menatap dia, mendengarkan dulu baru menjawab. Jangan kok kamu sambil asa-asa singsang yo, jangan begitu, nggak suka mereka. Ingat loh Mbak, peraturan jadi pembantu ternyata susah banget ya. Tidak semudah yang kita pikirkan dapat hari Minggu liburan. Dipanggil Siti, Ani, hai Singsang, harus lari di depan dia. Hai, timbang le ya. Jadi kalian jawab di dapur apa di apa? Terus gak seneng majikan? Iya, akan berubah itu. Oke. Mungkin itu aja yang mengenali majikan ya, sifat-sifat orang Hongkong yang aku ingin sampaikan. Aku sekarang mau cerita tentang cara memilih teman. Oke, cara memilih teman. Karena saya itu gemes banget loh. Teman makan teman. bukan apanya, cowoknya yang dimakan, uangnya yang dimakan kalau di Hongkong itu. Aduh, saya itu tragis banget. Aku orang yang termasuk apa ya, pendiam. Bukan pendiam, aku suka banyak teman, tapi kalau buat yang close aku cuma butuh 1-2. Oke. 1-2 yang saya percaya. Teman yang baik itu tidak akan memanfaatkan temennya, bener nggak aja? Benar. Itu. Terus kalau ada temen yang ngojok-ngojoki kesampan utang bank, ojo gelem tinggal lo temen kuwi. Nggak perlu lah punya teman seperti itu, nggak bener. Sekarang gini, kamu suruh utang bank harus ada saksi. Saksi itu otomatis minta paru-paruan kok tak bayar bareng-bareng, bullshit lah. Oke, jadi intinya ada orang ngajak kamu utang bank bareng, itu semuanya bohong. Karena apa? Kalau giliran bayar nggak bayar, yang kena adalah kamu. Karena data kamu. Betul ini nih Mbak. Harus pinter lah. Oke, kalau pingin utang ya utang dewe, nggak usah pakai konco. Intinya seperti itu kan. Sekarang nggak perlu saksi kalau utang bank. Oh gitu. Saya nggak tahu karena nggak. Mereka yang bilang, saya sendiri juga nggak tahu. Terus ciri-ciri temen yang suka nebeng makan, nggak pernah ngejeng, itu jangan. Ada. Itu tinggalin aja Mbak, itu nggak bagus. Maksudnya liburan itu detok sing jauh dari kita, dianya nggak pernah beli atau dia selalu nggak punya uang. Bukannya kita pelit ya, itu apa ya, mbok yo sebagai teman itu apa ya, mbok yo paru-paruan kok minumnya aku makane lah. Wong podo-podo kerja, podo-podo gajiane. Oh betul. Kalau ada temen yang apa ya, mungkin 1-2 kali oke lah kita jeng. Kok ketiga kali dia nggak punya perasaan untuk bawa apa, wis tak lah, nggak usah konconan, kayak ngono wis sembuh uripe. Ingat, ini pesan buat teman yang selalu nebeng. Soalnya kenapa? Aku pernah dengar ada teman yang buat makan diri sendiri aja pelit saat liburan. Dia selalu meminta temennya nebeng sana nebeng sini. Tinggalkan teman seperti ini karena ini adalah salah satu ciri teman toksik, dimana mau makan punyanya orang tapi tidak mau berbagi. Iya. Oke, ada yang lain lagi? Itu buat kamu ya yang di Facebook yang promo mau pinjem akun Bank Hongkong, janganlah. Oh, ada promo? Ada. Itu kamu janjikan
akan dipinjam per bulan, kamu kasih uang. Gimana aku nggak dengar loh ini yang promo bank ini. Nanti saya kasih ini gini. Liatin aja sini. Gimana? Dia mau pinjam ATM-nya orang itu? Iya. Buat mbak-mbaknya jangan pernah mau. Di Facebook? Di Facebook. Wah. Kamu ya? Orang Hongkong, bukan orang Hongkong, orang lama kamu di sini. Saya tahu kamu. Oh. Kamu jangan nyebak menjebak teman sendiri. Loh ini yang kemarin beberapa kejadian kan kena money laundry kan ini. Makanya saya dengerin sampean dan saya lihat ada itu anak. Wow. Yes. Malah gak saya lupa ya, screenshot. Saya harus cari. Oke, nggak apa-apa, nggak ketemu nggak. Kalau kamu nggak suka sama aku nggak apa-apa. Kamu tahu suara saya, silakan temuin saya. Oke, nggak apa-apa. Intinya saya nggak nyangka bahwa kalian adalah orang Indonesia di mana akan menjebak sesama orang Indonesia yang mencari dengan beraninya di Facebook. Hati-hati loh, kalau di screenshot ada yang nggak suka sama kamu, dilaporkan polisi itu bisa loh mbak, itu bisa loh. Hati-hati ya, ntar kamu malah jejaknya dicari polisi. Jangan mencari mangsa mbak. Kenapa? Kalau kamu berani taruh di Facebook dan pinjem ATM orang untuk melakukan transaksi money laundry yang seperti kemarin sampai 200.000 sampai 260.000, hati-hati loh mbak. Ini termasuk apa yang kalian dapatkan? Saya tidak tahu maksud Anda, tapi intinya lah itu bukan uangmu, itu uangnya orang yang nggak jelas gitu loh. Kamu ngasih uang orang 10.000 dengan meminjamkan ATM, tapi tahu nggak resikonya dia dideportasi, dia kehilangan pekerjaan. Gimana keluarganya yang ada di Indonesia mbak? Pernah nyadar itu semua nggak? Jadi buat mbak-mbaknya yang sekarang ini mencari mangsa untuk pinjam ATM temennya, tolong banyak yang terjadi dan mereka dideportasi pulang ke Indonesia. Kasihan mereka mbak, keluarga mereka masih butuh uang. Jangan gara-gara kamu yang kenikmatan sesaat dia masuk penjara. Ya cari rezeki lah yang halal. Seperti apa rezeki yang halal? Saya tidak tahu, tapi intinya jangan pernah menjatuhkan orang lain, menjual orang lain untuk kebutuhan kamu sendiri. Ingat, keluarga mereka yang ada di Indonesia itu masih butuh. Kamu menjarain dia sama aja memenjarain keluarganya. Keluarganya kan tidak punya uang habis itu, karena dia sudah masuk penjara. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi ya buat temen itu. Kalau temenan itu jangan berharap teman kamu tuh bisa membantu kamu kapanpun yang kamu mau, karena belum tentu teman kamu itu sendiri tidak kesusahan. Oke. Paham nggak Cek? Jangan berharap kamu itu berteman. Aku minta tolong kamu aja, kamu nggak bisa kamu bantu. Jangan marah sama teman kamu karena teman kamu tidak berhak membantu kamu. Oke. Benar. Jangan memaksa teman kamu itu membantu kamu. Wow. Karena mungkin mereka juga dalam kesulitan gitu loh. Mbak Lenjo tolong, lek temen koncone gak iso jangan emosi, jangan terpancing. Kenapa? Karena sekali lagi kita di Hongkong itu sama-sama punya kesusahan, gajinya sama, lek dipinjemno ke kamu, terus dianya seperti apa? Nah, berpikir seperti itu juga dong. Nggak adil buat kamu marah-marah sama orang yang kamu pinjemin uang, tapi kamu sendiri tidak melakukan yang terbaik. Nah, ngenes kan? Iya, ada yang lagi? Ada yang lain lagi, banyak ini panjang. Oke, nggak apa-apa. Karena ini pengalamannya buat mbak-mbaknya itu jangan gampang terpengaruh aja lah sama. Bener, kan ini sebagian dari berbagi. Kenapa ada yang nilai positif, ada nilai negatif. Yang negatif dibuang, yang positif diambil. Diambil aja, iya benar. Ya uang, sekarang saya membahas tentang keuangan lah, keuangan Anda. Itu aku bingung deh sama anak-anak yang gali lubang tutup lubang itu gimana. Karena sampean itu tidak pernah hidup kamu itu ada masalah gitu loh. Lurus wae. Tapi di tengah itu seandainya sampean sekarang baru masuk Hong Kong, kan kamu biasanya pegang paspor itu sebelum disita majikan, walaupun sebenarnya nggak boleh disita. Kadang kan ada majikan yang ketakutan itu kan disita. Wajar. Pertama di Hong Kong ada temen yang sudah lama, ya nggak lama lah ya, intinya ada temen lain mujuk-mujuk kamu utang bank, kamu dapat segitu sekali, mungkin gini omongannya,
mending ngutang bank wae, engko kan iso terus dadi apa? Omah, dadi lemah. Dadi apa? Belum tentu sayang. Kalau orang Indonesia bisa dipercaya nggak apa-apa. Kalau teman kamu nggak nipu kamu nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu satu hal. Kamu sama majikan belum tahu hubungannya kayak gimana. Betul. Kalau kamu di tengah jalan, di interminit, piye bangmu? Dipecat, betul. Piye Masuk akal. Ya kan? Kita harus berpikirnya tuh gitu. Mbok tuku semampumu wae lah. Benar Enggak, Cek? Benar. Ditabung dulu baru beli tanah kek. Ya nanti aja dulu, sabar, Mbok sabar. Oke, masuk akal. Enggak? Kamu utang bank, uang itu sudah kamu kirim ke Indonesia. Indonesia sudah habis. Ya amit-amit bujang bayi orang Indonesia ada masalah besar, kamu harus butuh uang lagi. Lah, ini benar. Kamu bingung lagi uang caranya gimana? Gadai paspor. Mati uripmu. Benar. Mati uripmu. Ini yang kejadian yang kemarin diceritakan, tapi mbaknya itu akhirnya fokus. Ini yang kamu katakan ini benar. Kemarin ada yang sempat sharing dia punya utang. Ya saya dengar. Dan dia bilang, wah kalau aku fokus di dua gagal, sementara gaji cuma 5.000, akhirnya dia fokus di utang bank aja. Yang di Indonesia ada apapun dia memang nggak mau ngirim. Nah benar yang kamu katakan, karena kenapa, walaupun kamu sudah kirim uangmu ke Indonesia, mereka itu masih butuh lagi Iya, sedangkan gaji kita harus bayar bank. Betul, cuma satu aja, gaji kita cuma satu. Iya, nggak ada yang lain. Iya, kamu mau cari yang apa? Betul. Di sini nggak boleh apa-apa loh. Betul. Bener nggak, kecuali itu masalah uang buat investasi itu kamu harus benar-benar mencari orang Indonesia yang benar-benar bisa dipercaya. Investasi sejenis apa? Tanah mungkin yang nggak akan bakal mati. Oke. Rumah itu wes sederhana wae lah, nggak usah mewah-mewah. Aku di sini 12 tahun rumah saya jelek. Aku dikata-katain orang, "Wong 12 tahun di Hong Kong ae kok omahe ngono." Aku gak apa-apa. Jangan beli sesuatu yang merugikan. Mobil, motor, jangan dulu itu. Masalah itu pajak loh. Ono pajaknya ya? Tidak menghasilkan uang, diedol rugi. Enggak usah sok gaya, weh, aku duwe mobil. Pajaknya ju. Oke. Nah, ini masalah di Indonesia saya kurang begitu tahu, ternyata ada pajaknya yang punya mobil. Kita di sini masih kasarana wong ngasih WC. Tapi wis gitu ke mobil di Indonesia. Tapi kalau mobilnya buat bisnis kayaknya bisa sih, kalau mobil di Indonesia buat yang bisnis. Saya bahas itu jangan membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi majeki, tapi nggak menghasilkan. Oke. Ya, jadi ini intinya adalah buat kalian yang beli mobil atau beli sepeda motor, kalau buat bisnis, buat dagangan online, kalau buat apa itu nggak ada masalah. Maksud dia adalah beli mobil hanya buat pameran. Janganlah itu, jangan yang dipamerkan saja. Itu nggak akan naik tapi turun. Mending kumpulin aja lah, beli tanah kaplingan kan murah, Cek. Oke, beli tanah kaplingan. Itu akan naik loh, itu nggak akan turun loh. Oke. Investasi emas rakitan sidik. Oke, investasi emas itu rakitan sedikit itu lebih bermanfaat karena emas dijual dimanapun kapanpun itu lebih baik. Juga bisa. Di Hong Kong harus punya, walaupun aku nggak pakai ya, tapi aku punya. Aku nggak suka gini. Ini punya aku palsu jadi aku tetap pakai. Aku aja mau ngerampok. Punya aku palsu jadi jangan tertarik punya aku. Oke. Beli emas. Kita itu beli emas bukan buat untuk pamer. Investasi itu kalau di Hong Kong kamu butuh uang mendadak, kamu bisa digadiin kok. Bunganya sedikit kok. Oke. Mungkin per bulannya cuma $30 loh. Oke, jadi ngadain emas per bulannya cuma $30. Nah, itu ada jangka 3 bulan. Oke. Per 1000-nya kalau nggak salah itu 30. Bukan ambilnya banyak cuma 30 yang enggak. Per 1000-nya itu $30. Dengerin nih, Mbak. Jangan minjem rentenir lah. Rentenir itu 20% dari kamu pinjam. Makanya kamu kebulet utang, makanya tak warai kowe tuku emas rakitan sithik, nek rene duit gadekno, bungane sithik wis. Oke. Ini pesan yang bagus ini. Jadi, kamu punya uang belikan emas. Kalau kamu tidak punya uang gadekan karena bunganya sedikit daripada pinjem rentenir. Karena pinjam rentenir seperti kasus kemarin yang ngadain paspor sampai saya pun sampai terlibat dalam permainannya, jadi mana yang
yang katanya tukang rentenirnya itu anak buah saya. Dan akhirnya sampai agennya ikut campur. Sekali lagi itu sesuatu yang sangat bulat sekali, dan saya paling nggak ngeh tentang uang. Saya itu paling nggak ngeh tentang uang karena saya sendiri mencoba untuk keluar dari lingkaran yang namanya pinjaman. Saya sendiri juga takut dengan utang-utang, karena sebenarnya aku pribadi juga punya masalah finansial, tapi di bank kita memang anti. Kita ketakutan. Ya gaji saya tidak banyak, gaji suami saya juga tidak banyak. Iya, orang itu paling anti loh. Tapi kita mencoba untuk tidak meminjam uang. Ada yang lain lagi? Aku mau membahas yang tentang itu teman, terusan ini sudahlah selesai. Terus aku mau ngomong ini titipan loh, mau cerita. Mau cerita karena dia tuh takut kalau saya yang cerita itu tahu suara saya, ada teman saya yang tahu, saya malu gitu. Oke. Ini tentang garangan ya. Garangan kena ya. Garangan tak warai, ya jos gue ya wis kenal garangan wis kayak dadai Hongkong wis tak jotos we. Jotos sih lho Mbak, hati-hati. Ya gaya-gaya ngono lho cah dadi wong ki. Ini teman saya tuh ceritanya punya teman cowok. Oke. Tuh dia kenal, ya saya kenal cowoknya juga sih. Oke. Teman saya dan cowoknya saya kenal, mereka tuh kenal lama. Kenalnya tuh lama loh, 6 tahun. Mungkin ceweknya baru mau itu di tahun ke-7. Karena dijanjiin mau dinikahin. Ternyata ya emang dia nggak bohong, emang mereka single itu dua-duanya single. Terus apa ya, aku tuh mau berpesan di sini itu temanku yang kenal cowok selama itu aja masih kena masalah. Masalah apa? Di 3 bulan mereka hubungan, kan kenalnya lama nih, bulan ke-7 udah mau dijak nikah, udah ngurus ini itu kan. Otomatis ya orang sini mau jajal. Nah gitu kan. Bulan ke-3-nya teman saya kena masalah, kena penyakit. Aku tahu cowoknya itu baik, tapi yang dulunya nggak tahu kan ya, karena kita nggak 24 jam sama cowok itu. Betul. Nggak tahu orang itu siapa. Ya taunya saya kan cuma ya sekedar itu pulang kerjanya di mana di gitu. Hongkong sini posisinya? Di Hongkong, Hongkong. Cowoknya juga orang Hongkong? Orang Hongkong. Oke. Teman saya orang Indo. Ngerti, maksudnya cowoknya adalah di Hongkong? Orang Hongkong asli, KTP Hongkong. Itu sebagai cewek loh, udah dikasih kunci rumahnya, udah dikenalin keluarganya dengan baik-baik. Setelah 3 bulan ternyata dia kena masalah. Apa itu? Ceweknya sakit. Saya dedes itu anak teman saya itu. Kamu bener cuma satu cowok. Bener, sumpah. Dia sampai sumpah. Dan saya tahu cewek ini. Dia cewek baik-baik. Baik, nggak pernah pacaran loh selama di Hongkong, diinbokin sama cowok Indo aja nggak mau dia. Cuma kenal sama orang Hongkong ini, kenalnya itu udah lama loh padahal baru maunya tahun ke-7. Dan setelah berhubungan 3 bulan ternyata kena penyakit HPV. Terus? Buat teman-teman search aja ya HPV itu apa, aku nggak bakalan jelasin di sini. Otomatis saya bilang berarti cowok kamu itu kotor banget loh. Karena HPV itu tertularnya hubungan seks 90%. Dan darah itu, kalau darah itu harus berlumuran darah dulu baru atau infus, atau dia luka kena darahnya bisa. Itu kan 10% 90% itu seks. Saya dedes itu teman saya. Kamu yakin cuma satu? Iya yakin, sumpah. Berarti cowok kamu kotor. Sekarang terserah kamu. Aku sebagai teman kan terserah kamu. Kamu udah mau dijadikan istri, tapi Tuhan itu baik sama kamu sayang. Kamu dikasih tahu kalau dia itu kotor. Tahu nggak sih? 3 bulan kan itu masa, mungkin dari pertama hubungan itu udah kena. Inkubasinya kan 3 bulan itu penyakit. Iya kan? Berarti cowoknya kan udah kena. 90% itu cewek yang gampang tertular. Kalau cowok sampai tertular, betapa kotornya dia.
Tahu nggak sih maksud saya? Toh? Terus otomatis saya sebagai teman menasehatin dia, terserah kamu mau lanjut atau tidak. Sekarang kamu jujur sama pacar kamu itu, kalau kamu terkena ini karena dia. Gimana reaksinya dia? Dia tidak mengaku cowoknya, malah menuduh balik, tinggalkan. Dan alhamdulillah ditinggalkan. Penyakit HPV itu di Hong Kong akan diobati sama pemerintah, tapi alhamdulillah majikan dia baik. Diobatno dhewe. Neng Sika Yiyun berapa itu? Mahal banget. Tapi kan tidak bisa sembuh total. Tidak, karena itu virus. Karena sudah menjalur di tubuh. HPV itu mungkin akan mati kalau nggak semuanya ya, nggak mati ya. Itu ada, dia ngobrol sama aku, itu ada operasi kecil yang diping, sesuatu dimasuki di vagina itu, dibekukan biar virusnya itu berkurang, mati. Itu cara pengobatannya katanya. Itu mahal sekali loh, 3.000 atau 5.000 sekali itu sekali melakukan pengobatan. Dan itu vaksin 3 kali HPV. Aku di sini mau berpesan buat semua kakak-kakak lah, cici-cici di sini itu, kita sebagai wanita itu kalau diomongi tentang masalah kehigienisan wanita itu jangan disepelekan. Aku kadang kan ngomong sama teman-teman nggak didengerin. Kita sebagai wanita, walaupun kita nggak punya suami di sini, nggak punya apa, pap smear penting loh itu. Pap smear, pap smear. Iya, itu penting. Apa itu? Ngomongnya bener nggak itu? Benar. Itu bayarnya cuma 240 kalau kalian lewat pemerintah yang dilakukan oleh sama jelasin itulah pemerintah gimana caranya itu. Enggak, itu biasanya dilakukan oleh Peduli Kasih atau dari Konsulat Indonesia itu ada cuma 230 atau malah 200 berapa khusus untuk pembantu. Murah di hari Jumat kalau tidak salah, dan kalau di Sika Yuyun memang 1.800 atau 1.200 800. Itu memang perlu, itu butuh. Itu sangat penting. Saya jelasin itu ya, masalah itu. Masalah kalau yang saya ngomong itu nggak ada yang peduli deh. Iya, karena kan kita tidak tahu sebelum kita kena sendiri, makanya lebih banyak berhati-hatinya. Maksud saya itu, Dan vaksin HPV 3 kali itu butuh. Sebelum vaksin lakukan pap smear dulu. Terusan konsultasi, mungkin bisa ngomong sama majikan boleh nggak, atau sendiri itu juga boleh kok. Biasanya kalau kamu, dan sekali lagi kalau penyakitan tidak semua majikan mau menerima kamu. Saya paham. Ini teman saya beruntung. Iya, makanya kan nasib seseorang berbeda. Jadi teman kamu masih beruntung kalau orang lain kena penyakit, apalagi kamu penyakit ini ya, apalagi ngeri-ngeri sedap ya. Yang sedap kamu, yang ngeri kita gitu loh. Dengernya takut sendiri gitu. Bukannya kita mau diskriminasi, cuman kenapa kita harus melakukan, kasarannya orang ngomong kan free sex. Iya. Di sini kan free sex. Di mana kamu melakukan 3 bulan dan efeknya dek kamu secara langsung, dan kamu seolah-olah nggak punya masa depan di kedepannya, di mana kamu menikah. Apakah kamu akan menjelaskan sama pasanganmu bahwa kamu punya ini? Ya, nggak mungkin. Nggak mau. Yes. Kalau kamu punya anak, kalau kamu hamil punya anak dari laki-laki lain mungkin masih bisa. Tapi kalau kamu punya penyakit ini dan kamu menikah, itu 1.001, dan 1 itu nggak mungkin, nggak ada. Paham nggak? 1.001 tapi 1 itu nggak tahu ada apa enggak gitu. Ada yang mau nggak gitu maksudnya kan? Kalau kamu punya anak dari hubungan laki-laki lain mungkin masih bisa, tapi kalau punya penyakit ini memang memang kayaknya sudah menjadi momok. Kasar orang ngomong, kamu boleh jadi pelacur tapi jangan sampai kena ini. Karena pelacur pun lebih higienis loh. Pelacur itu lebih ekstra hati-hati loh. Daripada orang yang tidak pernah melakukan malah kena. Makanya itu kan dia banyak ibu rumah tangga yang tidak pernah melakukan sama siapapun kecuali sama suaminya, malah dapat pesen lagi. Saya mau pesen lagi buat mbak-mbaknya yang punya suami di Indonesia yang mau cuti, cek aja dulu. Ya, itu kondisi yang sangat sulit karena iya sih. Tidak mungkin juga masa pulang sama-sama cek lah. Namanya orang kan kita tidak tahu dengan pikiran mereka. Kalau kamu tahu terus timah. Seandainya kamu tahu suami punya HIV terus timah. Bukan HIV ini teman saya, HPV. HPV ya, contoh ke sana.
connect ke sana. Cantu tapi nggak begitu. Sudah connect ke sana secara langsung dan tidak langsung. Sudah ke sana. Mau tidak mau, terima tidak terima sudah ke sana gitu loh. Iya. Karena virus itu akan berkembang terus. Berkembang biak terus dan sampai di mana kita nggak tahu dan harus cek. Makanya kan aku selalu bilang kalau kita punya hubungan free sex, apalagi kita tidak cuma sama satu orang, karena hanya kamu yang tahu, kita nggak tahu. Iya. Kamu jujur pun tidak tahu juga, karena yang jujur itu kamu sendiri sama Tuhan. Sendiri, iya. Makanya gini loh Mbak, kadang-kadang ada wanita nakal, itu malah nggak kena. Karena dia hati-hati, karena dia tahu. Makanya dari itu. Dan orang yang nggak nakal melakukan sekali langsung kena. Nah ini yang saya tidak paham. Ada orang yang jahat, nggak apes. Makanya aku sampai nangis loh, Je. Orang yang nggak jahat, kepreset sekali, jatuh, mati. Kesandung aja bisa mati, intinya gitu ya. Betul. Aku kesandung, aku aja kesandung, patah kaki. Makanya. Jadi aku memang selalu bilang, ya Tuhan punya rencana atas semua kehidupan kita. Tapi alhamdulillahnya itu awal tahu, belum sampai menikah. Betul. Bukan kalau menikah malah beda lagi ceritanya. Kalau menikah ya itu kan mana urusan berdua, kasaran orang ngomong. Tapi kan ya serem juga lah, Je. Kan kita sama-sama tidak tahu, dari kedua belah pihak kita sama-sama tidak tahu. Dia cek sementara cowoknya nggak ngecek, kan sulit juga. Benar nggak? Tentang hubungan free sex, saya tidak mengatakan bahwa free sex itu pasti menjalur ke HIV, tapi efeknya pasti ke sana. Uang nggak dapat, dapatnya penyakit. Itu yang saya takutkan. Kenapa dulu walaupun saya menjanda, kenapa saya tidak punya cowok? Saya tidak. Karena orang ngomong aku di Hong Kong, aku cerai sama suamiku. Kenapa aku memilih dandan tomboy? Karena dia tidak ada laki-laki yang berani ngelihat aku. Jadi kalau aku jolo laki-laki mana yang mau? Iya, benar. Benar nggak? Jadi aku prinsipnya seperti itu. Bukan berarti aku tomboy terus aku rusak terus. Apapun itu, tidak semua. Jadi jangan melihat apa yang kamu lihat itu seperti apa yang di dalamnya. Karena gula dan garam itu warnanya sama. Tapi matamu melihat, tapi rasanya beda. Gitu loh. Jadi gula dan garam warna sama. Jadi kalau kamu melihat orang nakal, belum tentu mereka nakal. Tapi kamu melihat orang baik, belum tentu juga baik. Jadi kita butuh waktu untuk semua itu. Jangan pernah menghakimi orang lain kalau kita nggak tahu. Kalau kita cuma lihat profilnya aja terus cemburu, padahal dianya sendiri sengsara selama berhari-hari, kita nggak tau. Yang sengsara kan nggak diupload. Makanya aku selalu bilang jangan pernah cemburu sama kehidupan orang lain. Kayak orang-orang bilang, YouTube Miss Yuni hebat loh. Padahal dari 2012 sebelum kalian kenal YouTube, punya aku sudah ada YouTube. Dari 2012 baru sekarang percaya lah. Baru sekarang ngomong pansos, saya kan ya lucu gitu loh Pak. Pansosnya di mana ya? Makanya pansosnya dari 2012 bulan November, Pak. Aku lihat pertama Miss Yuni itu yang majikannya Cece itu juga telepon sampean yang komplain Cece-nya itu maisong yang 1,5 jam yang dianya saya itu sudah lapar gitu loh. Terus Miss Yuni, kamu itu gajinya besar loh, Nduk. Itu Novi, aduh ya Allah lucu banget. Nangis kiyanya apa? Iya itu, kalau maisong itu juga tahu diri lah. 1 jam boleh lah, tapi jangan 1 jam lebih. Bukan, sebenarnya nggak ada masalah. Maisong lama pun nggak masalah, tapi di telepon diangkat. Majikannya sudah bilang nggak masalah. Mungkin kamu masih belum dapatkan 1,5 jam telepon nggak diangkat, pulang masih nangis. Itu yang jadi masalah besarnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Takut loh, kenapa kau nangis? Aduh, aku itu lucu banget sih ini. Tapi itu udah lama loh, 1,5 tahun, 2 tahunan nih. Sudah mengikuti sampean itu. Udah 2 tahunan itu. Udah mengikuti sampean, udah lihat itu. Ih, kok lucu banget. Kok ada yang itu ya? Edson kok peduli banget. Oh iya, anakku kesayangan itu. Terusan yang boom lagi itu yang nanggapin yang nggak dibukain pintu. Itu juga boom kan. Itu juga boom. Siapa itu namanya? Lupa. Yang baru-baru kok. Lupa aku namanya. Itu kan, yang nggak dibukain pintu itu. Kan anaknya datang ke sini anaknya itu waktu itu. Cuman malah itu aku nggak upload. Enggak anakmu kan? Bukan anakku soalnya. Jadi aku nggak berani expose. Dan dia menyebutkan banyak nama di situ. Jadi apalagi kan aku bukan YouTuber. Nah, kalau YouTuber kan pinter ngedit, aku nggak bisa ngedit. Semua langsung semuanya. Jadi nggak berani natural. Makanya nggak berani nggak bisa ngedit.
karena memang tugas saya kan bukan buat di YouTube. Saya tetap kerja dengan pekerjaan saya. Kenapa kalau ada anak yang bilang aku harus fokus sama curhatan, lah ya nggak bisa. Nggak bisa dong, Nggak siapa bisa. yang gaji lah sayang. Lah, Kalau kamu yang gaji nggak apa-apa sayang. Mau berapa yuk? Jadi terima kasih banyak yang sudah datang ke sini dan sama-sama. mau sharing dengan sifat-sifat orang Hong Kong dan pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Pertama adalah pacaran sama orang Hong Kong, kita tidak tahu backgroundnya, hati-hati. Sekali melakukan dan menjurusnya ke sana, jadi kita tidak tahu. Namanya orang apes nggak semayanan. Kalau apes ada tulisannya kita pasti menghindar, tapi setidaknya sedia payung sebelum hujan. Walau pada akhirnya saat hujan payung dibuka rusak. Nah, kalau payung rusak saat hujan, apakah kita marah dengan hujan? Ya tidak dong. Berusaha menarilah di bawah hujan. Nah, kan malah enak toh. Like kamu fokus dengan hujannya ngenes mbak. Jadi like kamu kena masalah, tetap menari. Bukan menari di atas penderitaan, menari dengan keadaan. Karena kita mau tidak mau tetap akan terjadi. Ini yang pertama. Ayat 1 pasal 1 selalu dipegang majikan. Dan kita cuman punya ayat kursi. Maksud saya ada ayat kursi adalah saat majikan ngamuk-ngamuk, wocokno kuwi ae. Wes ben mereka berubah sabar. Tak tambahin satu, kalau majikan punya pasal pasal apa sih? Pasal 1 ayat 1. Kita harus punya pasal 1. Kenapa kita tidak bisa menyentuh hati majikan tanpa menyentuh? Oke, menyentuh majikan tanpa harus menyentuh hati majikan tanpa menyentuh dia. Maksudnya adalah dengan doa itu. Karena doa merubah segalanya. Sekali lagi kita punya ayat kursi berarti. Jadi Tuhan biarkan yang bertindak. Itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda bahagia, kita bahagia. Bye bye. Sudah. Sudah.